Saat ini kita akan masuk ke sesi doa bersama dengan Pendeta Henry Arikalang. Shalom, selamat sahabat pendeta. Shalom, selamat sahabat. Wah, puji Tuhan. Apa kabar pendeta? Baik nih. Puji Tuhan, Puji, sehat-sehat. puji Ya. Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke sesi doa dan juga nanti saya akan membacakan permohonan doa dari saudara-saudara kita yang sudah mengirimkan ke call center Hope Channel atau melalui media sosial, dan selanjutnya Bapak Pendeta akan memberikan ayat kekuatan dan dilanjutkan oleh doa. Saya akan langsung membacakan. Ada permohonan doa dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar Tuhan memulihkan kondisi kesehatan saya. Doakan juga anak saya dan juga ibu saya, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Yang selanjutnya ada dari Ibu Neike. Mohon doakan anak-anak dan cucu-cucu saya dimanapun mereka berada saat ini agar selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan selanjutnya doa dari Saudara Dustin. Mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Dan selanjutnya ada dari Ibu Ana. Mohon doakan saya dalam proses menjual rumah agar dapat berjalan dengan lancar. Doakan juga agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang libur di hari Sabat. Kita berikan kepada Bapak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan dan dilanjutkan oleh doa. Baik, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa ketika kita dalam pergumulan kesehatan, dalam keadaan sakit, Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyembuhkan kita. Ketika kita berada di dalam pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini, Tuhan selalu memberikan jaminan kepada kita. Ketika kita datang kepadanya, maka kasih setia dan rahmat Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Apapun pergumulan kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan ataupun dalam setiap ujian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dia akan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Kiranya ayat ini boleh memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sementara menghadapi pergumulan dalam kehidupan Bapak, Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Saat ini kita lanjutkan lagi dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertakhta di dalam sorga. Oke. Pada saat ini kami datang kepadamu memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan, oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami dan kuduskan kami.
Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mendoakan secara khusus untuk Bapak Anto Sihombing. Kiranya Tuhan akan memberkati dia, memulihkan kondisi kesehatannya. Dia sementara bergumul saat ini, kiranya Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Demikian juga untuk istri dan juga untuk anaknya, keluarganya. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga Bapak Anto Sihombing. Kami juga berdoa untuk Ibu Neilke. Tuhan kiranya memberkati keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Senantiasa secara khusus untuk Saudara Dustin. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati dia dalam pergumulan kesehatan yang sementara dia hadapi saat ini. Tuhan kiranya boleh menjamah tubuhnya, khususnya bagian kaki dan ginjal yang sementara terganggu di dalam kesehatan fisik yang dia alami saat ini. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati, menjamah bagian tubuh yang sementara sakit, dan memberikan kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Berkati juga keluarga, anak-anak, dan cucu-cucunya. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan untuk Ibu Anne. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan akan menolong di dalam pergumulan yang sementara dia hadapi saat ini, khususnya untuk menjual rumahnya. Kiranya Tuhan membuka jalan dan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan memberkati sehingga dalam rencana untuk penjualan rumahnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati agar supaya di dalam pekerjaannya dia boleh mendapatkan kebebasan di hari Sabat untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami, dan terima kasih Engkau telah mendengar permohonan doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk ayat Alkitab dan juga doanya. Dan saya kembali mengajak untuk kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia untuk mengirimkan permohonan doa dan juga ucapan syukur ke sosial media Hope Channel Indonesia atau melalui call center di 081317762777. Dan saat ini kita lanjutkan sesi doa kita dan kita akan mendengarkan permohonan doa yang dibawakan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa kita. Permohonan doa selanjutnya dari Saudara Immanuel. Mohon didoakan agar saya kiranya Tuhan dapat membukakan jalan keberhasilan kepada saya di tahun 2025 ini dan sehingga saya dapat menjadi anak Tuhan yang berhasil, maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati seluruh kru Hope Channel Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini kepada banyak orang. Selanjutnya dari Ibu Rita Sinaga, mohon doakan agar anak-anak saya tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan dan menguduskan hari Sabat dengan baik dan benar. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Ibu Rismawati Manik. Tolong doakan agar kaki kanan saya tidak sakit lagi untuk berjalan. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Saudara Jack Walter. Tolong doakan saudaraku Terry agar sembuh dari sakitnya. Terlebih agar dia sembuh sakit rohani, agar dia kembali berbakti di gereja. Baik Bapak Pendeta, boleh memberikan ayat untuk menguatkan dari kesaksian dan juga permohonan-permohonan doa kita dan dilanjutkan dengan doa. Oke,
Baik, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ayat ini memberikan satu nasihat bagi kita ketika kita merindukan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini mengatakan, mari kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengakui bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan mengakui di hadapan Tuhan, kita dapat melakukan semuanya itu oleh pertolongan tangan Tuhan. Karena ketika kita memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita, untuk mengakui selalu kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, mengangkat kita. Dan ketika Tuhan yang mengangkat kita, maka tidak ada manusia pun yang bisa menggagalkan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan pun, di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiran, semua yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam ayat ini memberikan janji bahwa Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Ketika kita serahkan hidup kita serahkan segala pergumulan kita, bahkan sakit yang mungkin sementara kita alami saat ini, percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya menghadapi pergumulan ini. Baik, kita akan datang dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, sekali lagi kami datang menghampiri hadirat Tuhan saat ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang membawa pergumulan kehidupan mereka kepada Tuhan. Di antaranya kami mendoakan saat ini untuk saudara Immanuel. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong dan memberkati saudara Immanuel di dalam pergumulan dan harapan yang dia inginkan di dalam kehidupannya, agar supaya dia boleh memperoleh keberhasilan, kesuksesan di dalam perjalanan karirnya, dalam kehidupannya di tahun ini. Kami yakin ketika kami hidup rendah hati di hadapan Tuhan, meninggikan Tuhan selalu dalam hidup kami, maka Tuhan akan mengangkat dan menopang, memberikan keberhasilan kepada kami. Kami juga mendoakan untuk saudari Rita Sinaga. Tuhan, berkati dalam pergumulan dari saudari Rita Sinaga untuk eh, anak-anak yang dia kasihi. Dia merindukan agar supaya keluarganya, khususnya anak-anak, untuk tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan, khususnya di dalam menguduskan hari Sabat dengan benar. Kami juga mendoakan untuk saudari Rismawati Manik. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong dan memberkati bagian kakinya, khususnya bagian kaki kanan. Kiranya Tuhan akan menolong agar supaya Tuhan jamah dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga dia boleh memperoleh kesehatan dan kekuatan untuk boleh berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan untuk usulan doa dari saudara Jack Walter untuk
Saudara Terry, kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong agar supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada Terry dari sakitnya, dan terlebih lagi dia boleh sembuh dari sakit rohani sehingga dia boleh kembali ke gereja mencari Tuhan terutama di dalam kehidupannya, sehingga apapun yang kami hadapi dalam pergumulan ini, kami boleh lewati semuanya dengan pertolongan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu menguatkan kami, bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kami di dalam perjalanan hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Kita akan lanjutkan membaca permohonan doa dari pemirsa. Yang selanjutnya dari Jimmy. Mohon didoakan agar rencana pembangunan rumah sakit di Klaten yang sedang kami hitung bersama tim kami kiranya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, dan Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Dona Simanjuntak, tolong doakan keluarga kami yang sedang berduka atas kepergian Bapak kami I Simanjuntak Opung Nadin di Batam. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya dari Ibu Rumintar Lubis, tolong doakan anak saya, Ramchan Sitorus yang sedang sakit. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita mendengarkan permohonan doa dari Saudara Melki Welan. Mohon doakan untuk jemaat yang ada di Nangga Pinoh agar iman tetap kuat dan semoga banyak jiwa-jiwa yang dapat dilayani. Pendeta boleh memberikan ayat untuk menguatkan dan juga dilanjutkan oleh doa. Baik, terima kasih. Saya ingin membaca ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Yang dikasihi Tuhan, apapun di dalam hidup kita ini, pergumulan ataupun rencana hidup kita, mari kita selalu bawa kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat di mana kita boleh mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan. Kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan jalan keluar, kita boleh mendapatkan penghiburan ketika kita dalam keadaan duka. Kita boleh mendapatkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita selalu datang kepada Tuhan, yang adalah kota benteng di dalam kehidupan kita, maka apapun serangan yang kita alami di dalam hidup kita, serangan-serangan dari kuasa kegelapan ataupun pergumulan kehidupan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan janji yang pasti untuk memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa untuk usulan doa yang sudah disampaikan. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini untuk pergumulan-pergumulan, bahkan harapan-harapan dari umat Tuhan yang disampaikan untuk kami doakan bersama-sama pada saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mendoakan untuk usulan doa dari Saudara Jimmy. Kiranya Tuhan akan memberkati untuk rencana proyek pembangunan rumah sakit
di Klaten yang sedang dilakukan saat ini, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar oleh pertolongan kuasa Tuhan, campur tangan kuasa Tuhan. Rencana mereka ini boleh berjalan dengan baik dan pembangunan ini boleh terselesaikan nantinya oleh pertolongan kuasa Tuhan. Kami juga mendoakan untuk usulan doa dari Dona Simanjuntak. Tuhan, kiranya Engkau boleh hiburkan keluarga mereka yang saat ini sementara berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang mereka sangat kasihi, oleh Bapak yang terkasih Simanjuntak Opung Nadine di Batam. Kiranya Tuhan akan memberkati, menolong dan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dari sorga, sehingga melalui peristiwa ini tidak akan membawa mereka larut dalam duka, tetapi justru akan lebih meneguhkan iman mereka dalam pengharapan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk bertemu dengan saudara-saudara yang Tuhan telah izinkan beristirahat dalam kematian. Kami juga mendoakan untuk Rumintar Lubis. Kiranya Tuhan memberkati anaknya yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah dengan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa untuk ramkan Sitorus. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan yang sempurna kepadanya sehingga dengan kesembuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan, mereka boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan kami semua. Kami juga mendoakan untuk Melki Welan. Tuhan kiranya memberkati untuk jemaat yang ada di Nangga Pino, agar supaya iman mereka boleh tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, dan mereka boleh terus semangat di dalam melayani Tuhan, melayani umat-Mu, melayani jiwa-jiwa yang ada di jemaat ini. Terima kasih Tuhan, janji-Mu pasti akan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami terus berserah dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Baiklah, saya akan membacakan untuk permohonan doa selanjutnya. Nantinya pendeta boleh memberikan ayat penguatan dan juga mendoakan. Selanjutnya ada permohonan doa dari Saudari Damai. Mohon doakan agar saya sembuh dari segala penyakit dan terhindar dari segala malapetaka, serta berkat untuk Yayasan Pekabaran Injil Kristus yang akan didirikan. Selanjutnya dari Ibu Endang, mohon doakan anak saya Nia di Sydney pasca operasi pinggul agar bisa melakukan aktivitas kembali. Doakan juga kesehatan saya pasca kateterisasi jantung. Selanjutnya dari Ibu Linda, mohon doakan kami sekeluarga agar senantiasa dikuatkan dalam iman dan terlebih khusus buat Marsha yang hendak mengikuti ujian akhir sekolah pada hari Senin nanti dan juga Astrid dalam mempersiapkan untuk ulangan semester. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Yang selanjutnya dari Saudari Lora Siringo-Ringo, mohon tetap doakan saya agar Tuhan menghentikan orang-orang yang masih mengganggu saya lewat kuasa-kuasa kegelapan dan juga untuk kesehatan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Henry, kami persilakan untuk memberikan ayat penguatan dan juga berdoa. Oke, baik, saya ingin bacakan ayat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini satu janji yang Tuhan berikan kepada kita.
Ketika kita ada di pihak Tuhan, kita tidak perlu takut dengan segala kuasa kegelapan di atas dunia ini. Kita tidak perlu takut dengan pergumulan kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dengan segala yang kita alami di dalam hidup ini. Karena Tuhan berada di pihak kita. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah kami yang bertakhta di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, khususnya bersama dengan saudara-saudara kami yang membawa pergumulan kehidupan mereka kepada Tuhan dalam doa bersama pada malam ini. Kami mendoakan untuk saudara Damai, kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan berikan kesembuhan dari penyakit yang sementara dihadapi ataupun dia boleh terhindar dari setiap malapetaka yang ada. Kami mendoakan untuk Ibu Endang, kiranya Tuhan memberkati anaknya yang ada di Sydney, kiranya Tuhan memberkati agar supaya setelah menjalani proses operasi, dia boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna yang hanya berasal daripada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Ibu Linda. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya agar senantiasa dikuatkan dalam iman, terlebih khusus untuk Marsia yang hendak mengikuti ujian akhir sekolah. Kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan keberhasilan dan kesuksesan baginya. Kami juga mendoakan untuk Laura Siromo Ringo. Kiranya Tuhan akan memberkati agar supaya Tuhan boleh menghentikan orang-orang yang sering mengganggu kehidupannya apabila ada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan akan menolong dan menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupannya, dan dia boleh memperoleh kemenangan oleh kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Janjimu pasti bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam doa pada saat ini. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doanya. Kita berdoa semoga Tuhan boleh menjawab seluruh permohonan doa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga bagi pemirsa yang telah mengirimkan permohonan doa, kita selalu mengatakan untuk semangat dan juga selalu berserah kepada Tuhan. Dan pemirsa sekalian, semua permohonan doa yang telah masuk, walaupun saat ini belum kita bacakan, namun tenang saja akan didoakan oleh sahabat doa dan oleh Hope Channel Indonesia.